menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak, yang kami hormati Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, dan Rem 082 Citra Panca Yudajaya, Bupati Bojonegoro, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Penuh dengan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari yang baik ini di lembar kedua bulan Maret tahun 2021 bersama-sama kita ikuti pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun anggaran 2021 yang mengambil tema TMMD, Wujud Sinergi Membangun Negeri. Hadirin, sebagai penyambutan para tamu kehormatan yang telah bersama dengan kita, perkenankanlah kami hadirkan sebuah tarian, yaitu Tari Tengul. Merupakan tarian tradisional yang terinspirasi dari kesenian wayang tenggul yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Gerakan kaku sikunya, patah-patah gecu dan lucu, merupakan pengejawan tahan gerakan wayang tenggul yang dimainkan oleh dalang. Tari Tengul diciptakan sebagai upaya dalam mengangkat kembali kesenian wayang tenggul yang saat ini hampir tenggelam. Tari Tengul telah memecahkan rekor muri dengan penari terbanyak, yaitu 2019 penari pada tahun 2019, dan telah tampil di Istana Negara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita sambut bersama, inilah Tari Tengul. Kodim 0813 dilanjutkan paparan kesiapan TMMD ke-110 tahun anggaran 2021. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak. Yang terhormat Bapak Pangdam Brawijaya, Majen TNI Saryanto. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Polisi Niko Alvinda,
Yang terhormat Komandan Rem 082 Citra Pancayuda Jaya, Kolonel Infanteri M. Daryanto. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, Dr. Hajah Anam Maulana. Yang saya hormati PJU Kota Bima Brawijaya, yang saya hormati PJU Polda Jawa Timur, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, dan seluruh Satgas TNMT 110 dan seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam Satgas. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan TNMT ke 110 di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Mohon izin kami melaporkan kesiapan TNMT ke 110 ini, bahwa program TNMT merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral dengan instansi terkait dan komponen masyarakat guna membantu program pemerintah kabupaten dalam percepatan pembangunan di daerah Bojonegoro. Pelaksanaan TNMT ke 110 tahun anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan ST Pangdam 5 Brawijaya selaku PKO TNMT. Yang kedua, surat perintah dari Danrem selaku PKP TNMT dalam merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan TNMT tahun anggaran 2021. Yang ketiga, surat Bupati Bojonegoro tentang rencana lokasi TNMT ke 110 tahun anggaran 2021. Pertimbangan pemilihan lokasi TNMT ini berdasarkan pemerataan kesejahteraan dan juga berdasarkan pembangunan kawasan, karena di lokasi TNMT ini khususnya di Desa Kerancang dan Jatimulyo merupakan program pembangunan berkelanjutan di wilayah Bojonegoro bagian barat, karena selama ini wilayah tersebut masih terbelakang dalam hal infrastruktur jalan. Yang kedua, TNMT ini merupakan pancangan kaki untuk membuka jalan di desa-desa di wilayah selatan dan barat perbatasan Kabupaten Bojonegoro yang masih terisolir agar dapat terhubung menjadi satu kawasan yang maju. Kemudian yang ketiga, menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan jalan nasional di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian mekanisme pemilihan sasaran ini melalui sistem bottom up planning yang dilaksanakan melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten, dengan harapan bahwa hasil TNMT ini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan titik berat peningkatan jalan untuk mempercepat atau memperlancar mobilitas orang dan barang, peningkatan ekonomi masyarakat desa, peningkatan satras pendidikan, dan juga peningkatan untuk ketahanan pangan. Lanjut. Untuk sasaran fisik, ini ada 5 sasaran. Yang pertama adalah rehab ruang kelas SD Kerancang 4, kemudian normalisasi sungai ada 2 titik, Desa Kerancang dan Jatimulyo, kemudian pembangunan jalan aspal di Desa Kerancang dan Jatimulyo ada 2 titik, kemudian pembangunan saluran drainase di Desa Jatimulyo. Yang berikutnya adalah program Aladin, ini seperti RTLH, Aladin, Alas, Lantai dan Dinding ada 2 titik di Desa Kerancang dan Desa Jatimulyo. Lanjut. Adapun sasaran non fisik dari masing-masing OPD Kabupaten Bojonegoro, diantaranya dari Dinas Pertanian, Dinas P3 AKP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesbangpol, BPBD Bojonegoro, Satpol PP, BPN Bojonegoro, BPR Bojonegoro, PDAM Bojonegoro, PNI Bojonegoro, dan juga Polres Bojonegoro, serta didukung dari Pintal Korem 082 Citra Pancayuda Jaya.
Kemudian sasaran fisik diantaranya adalah Dinas P3KB, ada pelayanan KB, dan masing-masing mempunyai paket kegiatan yang sudah terjadwal. Lanjut. Nilai manfaat dari TMMD adalah dari sisi kesejahteraan masyarakat, dapat mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di pedesaan, kemudian memperlancar akses transportasi dan perekonomian, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan SDM di desa agar lebih produktif, mandiri, dan maju. Kemudian dari sisi pertahanan negara, selaku kami komando kewilayahan, kami menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian membuka wilayah terisolir yang dijadikan daerah persiapan ataupun tanggal serangan dalam aspek militer. Kemudian sebagai sarana kami berinteraksi dengan warga masyarakat pedesaan guna memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung SISHANTA, Sistem Pertahanan Semesta. Lanjut. Adapun organisasi dalam TMMD, PKO TMMD adalah Pangdam 5 Brawijaya, kemudian dan Satgas kami dan tim sendiri didukung oleh staf, dan tim dari Korem juga didukung dari Satuan Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang tergabung dalam SSK dan SST yang jumlah total ada 250 orang. Dalam pelaksanaan TMMD ke-110 di Kodim dan wilayah Bojonegoro ini dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan dilaksanakan tes swab antigen kepada masyarakat yang ditempati dan personil Satgas dengan hasil yang telah dilaksanakan seluruhnya negatif. Di lokasi TMMD juga dilengkapi dengan kampung tangguh dan juga posko PPKM. Lanjut. Selanjutnya program pasca TMMD ini sesuai dengan rencana dan program anggaran di pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan dilaksanakan KBSB yang tahap 1 di Desa Suko, Papringan, Kecamatan Temayang dengan sasaran pengecoran jalan 4 titik, sasaran pembangunan jembatan 5 titik. Kemudian di Dusun Pancang dan Desa Todomulo, Kecamatan Gedongadem akan dilaksanakan pengecoran jalan dan sasaran pembangunan culvert ini 4 titik. Semua ini ada di wilayah Temayang dalam rangka untuk membuka akses jalan desa yang sedianya nanti akan dilaksanakan bulan April. Kemudian untuk KBSB tahap 2 masih dalam perencanaan, kami menunggu petunjuk dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan juga akan didukung dari Korem maupun Kodam 5 Brawijaya. Lanjut. Demikian laporan kesiapan pelaksanaan TMMD ke-110 di wilayah Bojonegoro. Kami bermohon Bapak Wakil Gubernur berkenan membuka pelaksanaan TMMD ke-110. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam berkah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bojonegoro. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Haja Ana Muawana, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Yang saya hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Suharyanto. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Niko Afinta. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem 2, seluruh pejabat PJU dari Pangdam 5 dan juga dari Mapolda. Yang saya hormati dari Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Ibu Bakorwil, Forkompinda Kabupaten Bojonegoro, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Pajari, dan juga Bapak Ketua DPRD Bojonegoro, seluruh PJU, Mapolres dan Makodim,
serta tamu undangan yang saya banggakan. Pak Pangdam, saya sampaikan dan Pak Wakil Gubernur bahwa Bojonegoro secara teritorial kami 40% wilayah kehutanan, dan di sana asetnya sudah temurun-temurun masyarakat menggunakan akses jalan tersebut, dan juga sebagian besar sudah bagian dari kehidupan warga Bojonegoro. Kami terdiri dari 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan, dan kami perbatasan di tengah-tengah Tuban, Ngawi, Blora, Lamongan, dan kami tidak mempunyai laut. Maka hal ini membuat Pemkab Bojonegoro terus menguatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, baik teritorial di dalam yang 40% tersebut, termasuk juga membedah akses-akses agar warga Bojonegoro mudah ke Blora, mudah ke Tuban, mudah ke Lamongan dan sekitarnya. Oleh sebab itu, dengan TMMD ini sangat membantu kami mempercepat terhadap daerah-daerah yang terisolasi, dan kami menamakan tadi seperti membangun kawasan. TMMD sudah lama kami laksanakan dan makin tahun kami tambah titik-titiknya, karena infrastruktur yang kami miliki total panjang 824 km, dan tahun ini sudah jalan mantap kurang lebih 642. Maka kami kerjasama dengan TNI Polri untuk mempercepat aset-aset yang secara faktual sudah diduduki oleh warga, namun secara legalitas ini ada di wilayah perhutani, sehingga ini perlu kita membedah kawasan-kawasan yang ada di pinggiran. Salah satu tujuannya adalah mempermudah akses ekonomi. Warga kami beberapa kali memberikan testimoni, dulu kalau panen jagung tidak bisa menjual, panen gabah tidak bisa menjual, tapi dengan jalan sudah dibedah ini cepat terjual dan harganya ada value tersendiri, sehingga juga bisa mengurangi kos produksi dan juga memperlancar terhadap barang dan jasa. Kemudian yang kedua, dengan TMMD ini dan juga perluasan infrastruktur mempermudah akses pelayanan kesehatan. Dulu banyak warga kami yang di wilayah pinggiran itu banyak ibu-ibu mau melahirkan tidak tertolong dan di sana jauh dengan fasilitas kesehatan. Maka sekarang mudah tertolong dan akses lebih gampang. Kemudian juga akses pendidikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Kami terus ingin memberikan pelayanan persamaan antara di dusun, di desa, dan di kabupaten. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Sekali lagi, TMMD ini sangat berguna bagi kami. Kemudian yang kedua, setelah TMMD ini kami juga akan ada karya bakti skala besar, dan ini sudah kami laksanakan mulai tahun 2019. Tahun 2020 ini kami juga ada di Kecamatan Temayang, Kecamatan Kedungadem, yang memang daerahnya masih jeblok, Pak. Jadi jeblok itu ya masih lumpur satu betis. Nah, ini kami gunakan lewat KPSB untuk yang pertama, dan mudah-mudahan nanti kita lihat kekuatan anggaran, barangkali daerah-daerah yang terisolasi, daerah-daerah yang masih nyebrang sungai warga kami akan gunakan KPSB selanjutnya. Demikian sambutan dari saya dan juga ucapan selamat datang Bapak Wakil Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Sering-sering kami ditengok, Pak, ya, agar kami makin optimistik dan juga kami mempunyai makin kepercayaan diri untuk membangun bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak betah dan sering-sering kunjung ke Bojonegoro. Saya akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut ini kita akan simak sambutan Pangdam 5 Brawijaya. Kepada yang kami hormati Bapak Majen TNI Suharyanto Sos MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Niva Pinta, Ibu Bupati Bojonegoro, yang saya hormati Ibu Hajah Ana
Muhammad, Bapak Danrem 082 Cipta Pancayuda Jaya, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati Bapak Dandim 0813 Bojonegoro, Bapak Kapolres Bojonegoro, Bapak Kajari Bojonegoro, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, para pejabat Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati, para pejabat utama Kodam 5 Brawijaya yang saya hormati, para pejabat utama Polda Jawa Timur yang saya hormati, serta hadirin sekalian semuanya yang berbahagia. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Komandan Kodim 0813 selaku Komandan Satgas bahwa TMMD atau TNI membangun desa, Manunggal membangun desa. Ini bukan program yang baru, sudah puluhan tahun. Jadi pertama dicanangkan tahun 1980, sehingga sekarang tahun 2021 praktis sudah kurang lebih 41 tahun kegiatan semacam ini berlangsung terus. Hari ini kita membuka TMMD yang ke-110. Artinya kegiatan TMMD ini bukan dilaksanakan setiap tahun, tapi bisa dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun, sehingga angkanya sekarang 110, TMMD yang 110. Memang beberapa tahun, khususnya kemarin di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, ada beberapa daerah yang tidak melaksanakan kegiatan TMMD. Ini dikarenakan karena pertimbangan anggaran, pertimbangan situasi wilayah, dan prioritas yang harus dikerjakan oleh wilayah itu. Tapi relatif praktis seluruh kabupaten kota, siapapun wali kotanya, siapapun bupatinya, biasanya TMMD ini selalu diprogramkan kerjasama sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan Polri, serta unsur-unsur atau stakeholder terkait di wilayah. Bapak Ibu sekalian, dulu namanya ABRI masuk desa. Nah, ABRI itu intinya ada TNI AD, AL, AU, dan Polri. Namun begitu Polri tahun 1999 berpisah, namanya menjadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Namun sebetulnya pelaksanaan di lapangannya tidak berubah. Jadi masih dilaksanakan oleh personel TNI dan personel Polri serta pemerintah daerah begitu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan sehingga jangan sampai kesannya seolah-olah ini hanya program Tentara Nasional Indonesia semata begitu. Tidak. Jadi memang dari mulai dulu sejak dibentuk tahun 1980 ini namanya ABRI masuk desa. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan fisik tadi sudah disampaikan oleh Komandan Kodim, itu sifatnya sebagai perekat. Memang perencanaan TMMD ini dilakukan dari bawah ke atas. Diharapkan sasaran-sasaran fisik yang susah dikerjakan oleh pemerintah daerah karena terpencil, anggarannya terbatas, ini bisa dikerjakan oleh TMMD. Karena TMMD ini bukan proyek, bukan cari untung, tapi bentuk sumbangsi dari aparat negara kepada masyarakat. Sehingga sasaran-sasaran fisik ini tidak menjadi prioritas utama. Tadi saya sudah senang paparannya dari dan Satgas bahwa sasaran non fisik ini yang lebih utama, banyak sekali. Sasaran-sasaran non fisik ini untuk memelihara dan meningkatkan sinergitas dan soliditas. Tadi ada disampaikan dari Kementerian Olahraga, dari Kementerian Agama mungkin terkait radikalisme, dari Polres
Bojonegoro terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan lain-lain. Itu sebetulnya yang harus juga jangan dikesampingkan. Jadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-110 di Bojonegoro ini bukan hanya terletak dari sasaran fisik, ya, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya soliditas, sinergitas, kerjasama ya antara TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan seluruh unsur-unsurnya. Ini yang harus memuka, karena sepanjang sejarah 41 tahun dulu namanya TMMD itu hanya 21 hari, sekarang 30 hari. Dulu personilnya tidak pernah lebih dari 150 orang, sekarang 250 orang. Itu tidak ada istilah untuk gagal, tidak ada istilah tidak berhasil sasaran fisik. Sehingga kalau hanya mengandalkan keberhasilan sasaran fisik itu tidak ada penonjolan, itu biasa-biasa saja. Justru yang harus lebih diutamakan, sekali lagi saya garis bawahi, adalah sasaran non fisik tadi. Hari ini juga dilaksanakan secara serentak pembukaan TMMD di beberapa wilayah. Untuk Jawa Timur, di samping Bojonegoro ini ada di Jember, di Bondowoso, di Sumeneb, di Pacitan. Kenapa dipusatkan di Bojonegoro? Pangdam, Wakil Gubernur, Pak Kapolda hadir di Bojonegoro karena kita menganggap Bojonegoro ini strategis. Di samping anggarannya juga paling besar, gitu ya. Anggaran yang diberikan kepada TMMD juga paling besar nilai proyeknya, sehingga ya sebagai penghargaan kami hadir secara langsung. Mudah-mudahan awal pembukaan ini menjadi awal yang baik. Setelah nanti dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Gubernur, saya minta untuk Kodim ke bawah segera bekerja. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, tadi itu tidak ada sejarahnya sejak tahun 1980 sampai sekarang TMMD itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini TMMD di tahun 2021 ini spesial karena masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sehingga walaupun bekerja di lapangan, prajurit-prajurit itu juga masih muda, tapi tidak ada alasan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Gimana caranya? Bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masker itu merupakan GAM TNI, saya katakan. Sehingga sampaikan betul ke anggota, kalau sudah pakaian dinas dorek, di samping baju, di samping sepatu, perlengkapannya adalah tambah masker. Artinya masker ini tidak boleh lepas dari prajurit TNI saat melaksanakan tugas di lapangan. Jawa Timur alhamdulillah sudah mengarah yang baik. Saya mendapat informasi juga, mudah-mudahan nanti sore juga sudah keluar bahwa beberapa wilayah di Jawa Timur sudah banyak yang kuning. Banyak yang kuning, mudah-mudahan Bojonegoro salah satunya, kita lihat nanti sore, nanti malam hasilnya. Artinya jangan sampai kondisi yang sudah mulai baik ini tercoreng dengan pelaksanaan kegiatan TMMD. Jangan sampai TMMD justru menjadi klaster baru akibat personel-personel yang terlibat di situ abai terhadap protokol kesehatan. Kemudian juga sebagai informasi, hari ini juga dicanangkan vaksinasi kepada seluruh prajurit TNI yang terdepan. Jadi para Babinsa, ada seluruh Kodam 5 ada 9.000 orang. Ini hari ini secara serentak divaksinasi. Setelah itu baru prajurit-prajurit lainnya. Pelaksana tugas TMMD diantaranya juga para Babinsa, betul ya? Nah, saya minta
walaupun nanti sudah divaksinasi, tetap saja protokol kesehatan dipatuhi betul. Selanjutnya, jangan sampai ada pelanggaran. Jangan sampai situasi yang sudah sangat baik, hubungan antara pemerintah kabupaten, masyarakat, TNI, Polri di Bojonegoro ini sudah luar biasa baik, jangan sampai ternoda oleh personil-personil TMMD yang datang dari luar Bojonegoro, datang ke sini justru menimbulkan pelanggaran. Saya minta Komandan Kodim dan Rem betul-betul tegakkan itu, sehingga jangan sampai kegiatan ini justru merusak soliditas, kerjasama, persaudaraan, persahabatan yang selama ini terjadi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Kapolda Jatim, nanti mungkin Pak Wagub juga akan memberikan arahan pada kita, menitipkan pesan betul kepada seluruh TNI Polri yang ada di Bojonegoro ini, agar kegiatan TMMD ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan bagi personil yang melaksanakannya tetap disiplin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus berkenan membuka secara resmi TMMD ke-110 Tahun Negara 2021. Yang terhormat Bapak Emil Elestianto Dardak. Hadirin sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Pangdam sudah menjelaskan spirit dan semangat dari TMMD, yang mana ini sudah ke 110, bukan berarti sudah satu abad, tapi memang setahun bisa beberapa angkatan. Tetapi semangatnya yang luar biasa. Pak Pangdam menyampaikan tadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional, pendekatan belanja pemerintah biasa, entah karena ada pengeluaran-pengeluaran urgent yang juga tidak bisa dilakukan di sana, sehingga ada keterbatasan atau ada spesifikasi-spesifikasi yang kalau pakai aturan saklek sulit dipenuhi. Tetapi dengan menggunakan pendekatan TMMD, kita bisa memecahkan masalah. 1 ditambah 1 tidak menjadi 2, tapi bisa menjadi 4, bahkan bisa menjadi 10. Dan inilah semangat TMMD yang sudah masuk ke 110 dan mudah-mudahan akan terus menjadi salah satu pilar pembangunan di Indonesia. Dulu waktu saya masih sama seperti Bupati, jadi Bupati juga kita semangat sekali kalau ada TMMD. Kadang-kadang malah nitip yang susah-susah lewat TMMD. Masyarakatnya biasanya ikut turun karena begitu melihat seragam loreng tersebut ada rasa bangga jadi warga di desa itu. Adalah inilah rasanya menjadi warga negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi terasa kehadirannya. Dan saya senang sekali bahwa kebersamaannya dengan Polda ini juga luar biasa. Maka Polda di tengah kesibukannya juga sama-sama ke sini. Dan kami yakin bahwa ini adalah satu semangat. Jangan kita selalu berpikir kenapa tidak bisa, tetapi kita berpikir insya Allah bisa. Ya, kita tidak mengincar semua harus perfect, tapi semua harus lebih baik. Kita melangkah lebih baik. Nah inilah yang luar biasa. Saya tidak akan panjang-panjang karena tadi semua yang disampaikan oleh Pak Dandi, oleh Ibu Bupati. Nah Bu Bupati, selamat Bu, karena dipilihnya jadi pusat di sini artinya memang komitmennya luar biasa. Ya, dari benar-benar. Sehingga memang ini juga daerah-daerah yang sangat penting untuk kami provinsi termasuk Ibu Bupati. Kita harus membuat mereka merasa punya pemerintah yang memperhatikan. Nah ini luar biasa bahwasanya Pak Pangdam, Pak Kapolda akan turun ke sana. Kebanggaan, benar-benar kebanggaan. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam perjalanan menuju ke sana. Sekali lagi tadi memang infrastruktur ini kita nggak mengejar perfect, tapi mengejar layak. Artinya masyarakat akan merasa terbantu. Saya pikir terakhir mudah-mudahan ini nanti 30 hari. Tadi disampaikan oleh Pak Pangdam ya, ada non fisik, ada intervensi non fisik.
30 hari yang menjadi kesempatan untuk mengembangkan karakter masyarakat juga. Mereka merasa bangga, merasa memiliki terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga merasa bangga sebagai bangsa. Nah, ini ada beda sebagai warga negara dalam konteks negara, tapi sebagai bangsa dalam konteks kebersamaan. Melihat bagaimana nilai-nilai baik di tengah masyarakat ini muncul pada saat ada kegiatan TMMD. Demikian kita awali biar suasananya tetap rileks, tetap bahagia kita semua dan sehat. Tadi penekanan terakhirnya protokol kesehatan jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur Jawa Timur untuk melakukan pembukaan sebagai tanda pembukaan dan berkenan mendampingi Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, dan Rem 082 dan Bupati Bojonegoro. Bapak Ibu hadirin, kita akan saksikan bersama pemukulan gong sebagai tanda pembukaan TMMD ke-110 tahun anggaran 2021 oleh Wakil Gubernur Jawa Timur dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat dan sukses TMMD 110 tahun anggaran 2021. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita juga akan menyaksikan penandatanganan naskah serah terima program TMMD ke-110 tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu kami silakan Komandan Kodim 0813 dan Bupati Bojonegoro untuk menuju meja penandatanganan. Dan selanjutnya mohon berkenan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menuju meja penandatanganan. Berikutnya Komandan Kodim 0813. Dan selanjutnya berkenan Wakil Gubernur Jawa Timur. Penandatanganan selesai, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro berkenan tetap berada di tempat dan di 0813 berkenan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis alat kerja kepada masyarakat dan TNI. Kami silakan perwakilan penerima menuju tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan Wakil Gubernur Jawa Timur menyerahkan secara simbolis alat kerja kepada perwakilan masyarakat dan TNI. Penyerahan alat kerja selesai. Baik, terima kasih. Perwakilan penerima silakan kembali ke tempat. Wakil Gubernur dan jajaran tamu kehormatan berkenan tetap berada di tempat. Perwakilan penerima berikutnya kami silakan mengambil tempat. Dan berikutnya Pangdam 5 Brawijaya menyerahkan beras dan masker. Selanjutnya Kapolda Jawa Timur berkenan menyerahkan beras dan masker pula. Dan berikutnya dan yang terakhir kami silakan Bupati Bojonegoro menyerahkan 600 kg bibit jagung hibrid. Selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama dan fotografer yang mengambil gambar hanya dari Rem 082 1 orang, Humas Provinsi 1 orang, dan Humas Pemkab Bojonegoro 1 orang.